Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fiona. Hari ini kita akan belajar materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi, sebelum kita masuk ke materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, di sini kakak sudah menyiapkan video stimulus sebagai pengantar materi kita pada hari ini. Mari kita saksikan video ini bersama-sama ya. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat berguna untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan dengan faktor perkalian yang sama. Sementara bentuk akar merupakan akar dari bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Nah, itulah tadi video sebagai pengantar materi kita pada hari ini. Nah, hari ini kan kita mau belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar, yang mana materinya itu ada dua, yaitu materi pertama bilangan berpangkat, dan materi yang kedua adalah pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Nah, nanti selain kita membahas tentang materi, di sini juga ada latihan dan kuisnya. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sebanyak N dengan N bilangan bulat positif. Contohnya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Jika M dan N bilangan bulat dan A, B sembarang bilangan, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama ialah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. Sifat yang kedua ialah A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 sama dengan 4 pangkat 3 kali 2 sama dengan 4 pangkat 6. Sifat yang ketiga ialah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Sifat yang keempat ialah A dikali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, 2 dikali 3 dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Sifat yang kelima, A dibagi B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 2/3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Nah, materi yang pertama tadi sudah selesai. Lanjut lagi kita ke latihan bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita masuk ke latihan bilangan berpangkat, mari kita dengarkan terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Pada materi bilangan berpangkat ini, terdapat beberapa latihan soal. Kamu bisa memilih soal dengan cara mengetik opsi soal yang tertera pada layar. Kemudian, kerjakanlah latihan soal yang telah disediakan. Oke, mari kita mulai dengan mengerjakan soal nomor 1.
Nah, di sini ada soal yaitu tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Mari kita lihat pembahasan soal dari latihan nomor 1 ini. Penyelesaiannya ialah yang pertama, diketahui pembelahan suatu virus 3 ekor setiap 0,5 jam. Nah, yang ditanya tadi, waktu minimum jumlah virus dapat terdeteksi adalah 6 jam. Jawab, karena pembelahan suatu virus 3 ekor setiap 0,5 jam didapatkan formula 3 pangkat N, dengan N menyatakan banyak pembelahan. Waktu minimum jumlah virus dapat terdeteksi adalah 6 jam. Untuk mencari nilai N, maka N sama dengan 6 dibagi 0,5, sama dengan 12. Jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam, maka 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 16, sama dengan 531.441 ekor virus. Nah, lanjut untuk latihan yang kedua. Di sini ada ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H adalah ketinggian benda dalam satuan meter. G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan M per S kuadrat, dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah dengan satuan S. Sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 M per S kuadrat, dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berapa tinggi gedung tersebut? Mari kita lihat pembahasan dari soal nomor 2 ini. Penyelesaiannya ialah diketahui H atau ketinggian tadi sama dengan setengah GT kuadrat, G sama dengan 9/8 M per S kuadrat, dan T sama dengan 10 per detik. Yang ditanya ialah tinggi gedung. Jawab, H sama dengan setengah GT kuadrat sama dengan setengah dikali 9,8 M per S kuadrat dikali 10 S kuadrat sama dengan setengah dikali 9,8 M per S kuadrat dikali 100 S kuadrat sama dengan 980 dibagi 2 M sama dengan 490 M. Nah, mari kita kerjakan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Di sini ada soal yaitu dalam sebuah penelitian, seorang mahasiswa biologi disuruh meneliti amoeba. Peneliti ini ditujukan kepada mahasiswa semester 4, yang mana untuk memenuhi tugas praktikum sebelum diadakannya ujian akhir semester. Diketahui seekor amoeba yang diteliti itu bernama amoeba S. Amoeba S tersebut berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali setiap 15 menit. Pertanyaannya yang pertama ialah A. Berapa jumlah amoeba S selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amoeba S? Yang kedua, yang B. Berapa jumlah amoeba S mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amoeba S? Mari kita lihat solusi untuk latihan yang ketiga ini. Solusinya ialah diketahui seekor amoeba membelah diri sebanyak 2 kali tiap 15 menit. Nah, jawabannya untuk yang A, tiap 1 kali pembelahan dapat ditunjukkan sebagai perpangkatan bilangan pokok 2. Mula-mula jumlah amoeba S sama dengan 4. Maka perkembangan amoeba S sama dengan 4 dikali 2 pangkat N. Banyak pembelahan diperoleh tiap 15 menit. Maka didapatkan banyak amoeba S setelah sehari sama dengan 4 dikali 2 pangkat 96. Nah, untuk yang B, didapat lama amoeba S membelah diri adalah 1 jam.
atau 4 kali pembelahan diri. Agar mendapat jumlah minimal amoeba es sebanyak 1000, maka setidaknya harus terdapat 63 ekor amoeba es. Nah, tadi kan kita udah selesai mengerjakan latihan. Sekarang kita lanjut ke kuis, yaitu kuis bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk ke kuis, kita dengarkan terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Kuis bilangan berpangkat ini terdiri dari 3 soal pilihan ganda, dengan butir pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kamu dapat memilih jawaban yang dianggap benar, dengan mengeklik pilihan option jawaban. Apabila jawaban yang kamu kurang tepat, maka kamu harus kembali mencari jawaban yang benar. Sehingga kamu dapat melihat solusi soal dan dapat melanjutkan ke soal berikutnya. Kamu tidak dapat mengerjakan kuis selanjutnya sebelum menyelesaikan kuis pertama. Itulah tadi petunjuk pengerjaannya. Mari kita mulai dengan mengerjakan kuis nomor 1. Nah, di sini kuis yang pertama yaitu pada Senin pagi, ada seorang gadis hendak mengikuti kegiatan trip ke Bali. Ia sedang menunggu di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta. Gadis itu melihat dan mendengar temannya sedang mengobrol dengan turis asing. Intensitas bunyi percakapan manusia 10⁻6 kali intensitas suara manusia berbisik. Sedangkan intensitas bunyi pesawat lepas landas 10⁻14 kali intensitas suara bisikan manusia. Berapa kali intensitas bunyi pesawat lepas landas dibandingkan dengan bunyi percakapan manusia? Nah, kira-kira berapa ya jawabannya? Yang A ada 10⁻10, yang B 10⁻9, yang C 10⁻8, yang D 10⁻7. Coba kita pilih jawaban yang B ya. Ya, ternyata jawaban kita salah. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Coba kita pilih yang C. Yeay, ternyata jawaban kita benar. Nah, di sini ada solusi penyelesaian dari kuis nomor 1 ini. Mari kita lihat. Nah, untuk pembahasan kuis nomor 1 ini ialah diketahui intensitas bunyi percakapan 10⁻6 kali lebih besar dari intensitas bisikan. Yang kedua, intensitas bunyi pesawat lepas landas 10⁻14 lebih besar dari intensitas bisikan. Maka perbandingan intensitas bunyi take off pesawat dengan intensitas percakapan manusia adalah 10⁻14 dibagi 10⁻6 sama dengan 10⁻14 dikurang 6 sama dengan 10⁻8. Jadi yang benar jawabannya yang C. Nah, kita lanjut kuis yang kedua ya. Kuis yang kedua ini ialah pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang yang terjadi setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta rupiah. Pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap hari. Sedangkan untuk Sabtu Minggu, proses jual beli terjadi rata-rata 18 jam tiap hari. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? Kira-kira jawaban yang mana ya? Yang A, 4,6566 dikali 10⁻11, yang B 4,6656 dikali 10⁻11, yang C 4,6665 dikali 10⁻11, yang D 4,6556 dikali 10⁻11. Coba kita pilih yang jawaban C. Ya, ternyata jawaban yang C itu salah. Coba kita pilih yang A. Ya, ternyata A juga salah. Kira-kira yang mana ya yang benar? Coba kita pilih lagi yang B.
Ya, ternyata jawabannya B, yaitu 4,6656 dikali 10 pangkat 11. Mari kita lihat solusi penyelesaian untuk kuis yang kedua ini. Penyelesaiannya, diketahui lama perdagangan dalam 1 minggu per jam 15 dikali 12 ditambah 2 dikali 8 sama dengan 96 jam. Lama perdagangan dalam 1 minggu per menit ialah 96 dikali 60 sama dengan 5760 menit. Maka banyak perputaran uang dalam 1 minggu ialah 81 juta dikali 5760 sama dengan 466 miliar 560 juta. Jadi, banyak perputaran uang adalah dalam 1 minggu di pasar tersebut adalah 466 miliar 560 juta atau sama dengan 4,6656 dikali 10 pangkat 11 rupiah. Nah, setelah selesai kuis yang kedua, mari kita lihat kuis yang ketiga. Nah, kuis yang ketiga ini ialah pada sebuah laboratorium terdapat seorang peneliti yang sedang meneliti perkembangan bakteri. Populasi bakteri yang tersebar dalam suatu wadah berbentuk persegi panjang, yaitu sebanyak 4,2 dikali 10 pangkat 7. Jika panjang dan lebar wadah tersebut masing-masing 10 cm dan 7 cm, berapa kepadatan bakteri pada wadah tersebut? Pilihannya yang A, 6 dikali 10 pangkat 5, yang B 6 dikali 10 pangkat 6, yang C 6 dikali 5 pangkat 10, dan yang D 6 dikali 6 pangkat 10. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Coba kita pilih jawaban yang B. Kita klik yang B ya. Wah, ternyata jawabannya bukan yang B. Salah. Mari kita coba lagi. Kita klik yang A. Ya, ternyata jawabannya A, yaitu 6 dikali 10 pangkat 5. Mari coba kita lihat solusi penyelesaian dari kuis yang ketiga ini. Penyelesaiannya yang pertama yaitu diketahui luas wadah sama dengan 10 cm dikali 7 cm sama dengan 70 cm kuadrat. Dan kepadatan bakteri sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 7 dibagi 70 sama dengan 420 dikali 10 pangkat 5 dibagi 70, yaitu 6 kali 10 pangkat 5. Jadi kepadatan bakteri pada wadah tersebut adalah 6 dikali 10 pangkat 5 bakteri per cm kuadrat. Nah, kita kan udah menyelesaikan nih 3 kuis. Maka kita lanjut lagi ke materi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi bentuk akar. Di sini kita akan membahas tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas tentang pangkat 0. Untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Contohnya, hitung nilai perpangkatan berikut. 3 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat min 3 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 0. Selanjutnya, yang kedua ialah pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau 1 per A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Contohnya, hitung nilai perpangkatan berikut. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Selanjutnya,
yang ketiga ialah bentuk akar. Akar kuadrat dari A dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif di mana akar A dikuadratkan 2 sama dengan A. Akar pangkat N dari A dibaca akar pangkat N dari A. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Menyederhanakan bentuk akar. Jika A dan B bilangan bulat positif, maka berlaku yang pertama ialah akar B akar A ditambah C akar A sama dengan B plus C akar A. Yang kedua, B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C akar A. Yang ketiga, akar AB sama dengan akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Contohnya yaitu, sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 75 sama dengan akar 25 dikali 3 sama dengan akar 25 dikali akar 3 sama dengan 5 dikali akar 3, yaitu 5 akar 3. Nah, tadi kan kita sudah membahas materi bentuk akar. Sekarang kita masuk ke latihan pada materi bentuk akar. Sama seperti tadi, sebelum kita masuk ke latihan, mari kita dengarkan petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Oke, mari kita kerjakan latihan ini bersama-sama. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada soal yaitu seorang anak kecil sedang bermain keran air di kamar mandi rumahnya. Karena dimarahi ibunya, anak tersebut segera berlari meninggalkan keran air yang tidak tertutup dengan benar. Air tersebut menetes dengan sia-sia. Jika air tersebut menetes sebanyak 10 pangkat min 3 liter per detik, berapa air yang terbuang selama 10 jam? Oke, mari kita lihat solusi penyelesaian untuk latihan yang pertama ini. Penyelesaiannya ialah, pertama diketahui konversi waktu 1 jam dalam detik, yaitu 1 jam dikali 60 menit per 1 jam dikali 60 detik per 1 menit sama dengan 3600 detik. Yang kedua, air yang terbuang sia-sia selama 1 jam, yaitu 3600 detik dikali 10 pangkat min 3 liter per detik sama dengan 3600 dikali 1 per 10 pangkat 3 liter sama dengan 3600 dikali 1 per 1000 liter, yaitu 3,6 liter. Maka air yang terbuang sia-sia selama 1 jam yaitu 3,6 liter. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Nah, latihan yang kedua ini ialah seseorang yang akan pergi berlibur ke Abu Dhabi pada libur akhir tahun nanti menaiki sebuah pesawat Garuda Indonesia. Jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar H, di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam pesawat yang terbang pada ketinggi 3.600 meter, berapa jarak yang dapat dilihat olehnya? Nah, untuk itu, mari kita lihat solusi penyelesaian dari latihan soal nomor 2 ini. Penyelesaiannya ialah diketahui ketinggian pesawat sama dengan H sama dengan 3.600 meter. Yang kedua, jarak pandang pesawat sama dengan D sama dengan 1,5 akar H.
Nah, jawabannya ialah D sama dengan 1,5 akar H sama dengan 1,5 akar 3600 sama dengan 1,5 dikali 60 sama dengan 90. Jadi, pada ketinggian 3600 meter, jarak pandang pesawat yaitu 90 meter. Oke, kita lanjut ke latihan yang nomor 3. Latihan ketiga ini ya ada perkembangbiakan lichen. Lichen adalah sejenis lumut yang hidup di bebatuan. Lichen biasa juga disebut lumut kerak. Hal yang menjadikan lichen sebagai salah satu lumut yang unik adalah bentuk dari kumpulan lichen. Lumut kerak atau lichen yang berkelompok membentuk pola lingkaran. Anda bisa menjumpai lichen pada daerah-daerah dingin semacam Greenland. Akibat dari pemanasan menyeluruh di bumi kita, maka es di daerah kutub dan sekitarnya termasuk Greenland mencair dan tampak bebatuan. Di bebatuan tersebut kemudian mulailah tumbuh lumut kerak atau lichen. Bentuk koloni lichen yang menyerupai lingkaran yang semakin membesar setelah 12 tahun es mencair dan mempunyai pola sebagai berikut. Dengan D sama dengan diameter lingkaran bentuk lichen, T sama dengan periode waktu per tahun setelah es mencair. Pertanyaannya ialah, Ivan melakukan penyelidikan tentang lichen tersebut dan dia mengukur diameter lingkaran bentuk lichen. Ternyata hasilnya adalah 35 meter. Berapa kira-kira usia lichen yang ditemukan Ivan? Oke. Untuk mengetahui jawaban dari latihan nomor 3 ini, bisa kita lihat solusinya. Pembahasannya ialah D sama dengan 7 dikali akar T min 12. D tadi kan 35. Jadi 35 sama dengan 7 dikali akar T dikurang 12 sama dengan 35 per 7 sama dengan akar T dikurang 12. Nah, 35 dibagi 7 ialah 5, jadi 5 sama dengan akar T dikurang 12. Lalu untuk menghilangkan akar, 5 itu dikuadratin jadi 5 kuadrat sama dengan T dikurang 12. 5 kuadrat tadi 25 sama dengan T dikurang 12. 25 ditambah 12 sama dengan T. T sama dengan 37 tahun. Oke, selesai sudah latihan 3 latihan soal tadi. Kita kembali lagi ke kuis. Sekarang kita akan mengerjakan kuis tentang bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk untuk mengerjakan kuis bentuk akar, marilah kita dengarkan terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Kuis bentuk akar ini juga terdiri dari 3 soal pilihan ganda dengan butir pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kamu dapat memilih jawaban yang dianggap benar dengan mengklik pilihan opsi jawaban. Apabila jawaban yang kamu pilih kurang tepat, maka kamu harus kembali mencari jawaban yang benar, sehingga kamu dapat melihat solusi soal dan dapat melanjutkan ke soal berikutnya. Kamu tidak dapat mengerjakan kuis selanjutnya sebelum menyelesaikan kuis pertama. Itulah tadi petunjuk pengerjaannya. Mari kita mulai dengan kuis nomor 1 terlebih dahulu. Kuis nomor 1 ini ialah, pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rim. 1 rim sama dengan 50 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapakah rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? Kira-kira berapa ya jawaban dari kuis nomor 1 ini? Yang A ada 26.000, B 26.500, C 27.000 dan D 27.500. Kita coba pilih yang C. Wah, ternyata jawabannya benar, yaitu 27.000. Nah, mari kita lihat solusi untuk kuis nomor 1 ini. Penyelesaiannya, yang pertama, jumlah kertas per hari sama dengan 30 dikali 30 sama dengan 30 pangkat 2.
Yang kedua, jumlah kertas per bulan, yaitu 30 pangkat 2 dikali 30 pangkat 1, sama dengan 30 pangkat 3, yaitu 27.000. Jadi, rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan adalah 27.000 rim HVS. Selanjutnya, kita lanjut mengerjakan kuis yang kedua. Kuis yang kedua ini yaitu taman yang dipenuhi dengan berbagai tanaman dengan bentuk tanah persegi panjang. Diketahui bahwa luas suatu persegi panjang ditentukan dengan panjang dikali dengan lebar dari persegi panjang tersebut. Panjang dari taman tersebut yaitu 6 ditambah akar 10 meter dan lebar 6 dikurang akar 10 meter. Maka luas dari taman tersebut adalah pilihannya yaitu A 26 meter kuadrat, B 27 meter kuadrat, C 36 meter kuadrat, D 16 meter kuadrat. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Coba kita pilih jawaban yang A. Wah, ternyata jawaban yang A itu benar, yaitu 26 meter kuadrat. Mari kita lihat penyelesaian dari kuis nomor 2 ini. Penyelesaiannya ialah diketahui panjang sama dengan 6 ditambah akar 10 meter, lebar sama dengan 6 dikurang akar 10 meter, dan yang ditanya yaitu luas taman. Jawab, luas taman itu tadi kan persegi panjang, jadi rumusnya panjang dikali lebar. Nah, jadi 6 ditambah akar 10 dikali 6 dikurang akar 10. Sama dengan 36 dikurang 6 akar 10 ditambah 6 akar 10 dikurang 10. Sama dengan 36 dikurang 10. Jadi 26 meter kuadrat. Jadi luas taman itu yaitu 26 meter kuadrat. Selanjutnya lanjut ke kuis yang ketiga. Kuis yang ketiga ini adalah Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter dengan kedalaman 150 akar 2 cm. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Pilihannya yaitu A 69.300 akar 3 liter, B 69.300 akar 2 liter, C 96.300 akar 2 liter, D 96.300 akar 3 liter. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Coba kita klik yang C. Ya, ternyata bukan yang C. Adik-adik jawabannya. Coba kita pilih lagi yang A. Nah, ternyata salah juga. Kira-kira yang mana ya? Yang B atau yang D? Mungkin kita pilih yang B. Ya, jadi jawaban untuk kuis yang ketiga ini ialah B, 69.300 akar 2 liter. Mari kita lihat penyelesaian dari kuis yang ketiga ini. Penyelesaiannya yaitu diketahui diameter sama dengan 14 akar 3 meter atau R sama dengan 7 akar 3 meter sama dengan 70 akar 3 desimeter. Nah, tinggi tadi sama dengan 150 akar 2 cm sama dengan 15 akar 2 desimeter. Desimeter itu sama dengan liter ya adik-adik. Nah, silinder itu sama dengan tabung. Maka, volume tabung itu rumusnya V dikali R kuadrat dikali T. Jadi, sama dengan V itu 22/7, R kuadrat itu yaitu 70 akar 3 dikuadratin dikali 15 akar 2. 15 akar 2 itu sebagai tingginya. Jadi 22/7 dikali 14.700 dikali 15 akar 2. Jawabannya ialah 69.300 akar 2 desimeter kubik.
Nah, ternyata kuis tentang bentuk akar ini udah selesai. Maka dengan berakhirnya kuis tadi, berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik paham dan mengerti ya tentang materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ini. Terima kasih sebelumnya karena sudah menyaksikan dan mengerjakan dari soal dan kuis yang sudah kakak siapkan. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya adik-adik.